Tanggapi puasa dengan serius dan penuh doa. Berpuasalah hanya jika kesempatannya serius, saat kita sangat menginginkan pertolongan dari Tuhan. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-27 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Puasa yang Menyenangkan Tuhan. Kita baca dari Matius 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Sobat setia yang terkasih, saat ini kita jarang mendengar tentang puasa. Di dalam era di mana alun-alun kota dihiasi dengan banyak sekali promosi menu makanan lezat dan bermacam-macam resto makanan siap saji. Puasa sepertinya tidak ada tempatnya lagi dan tidak sejalan dengan perkembangan waktu. Tetapi Alkitab berbicara banyak tentang puasa. Ada lebih banyak pengajaran di Perjanjian Baru tentang puasa daripada tentang pertobatan dan pengakuan iman. Yesus mengajar lebih banyak tentang berpuasa daripada tentang baptisan dan makan malam terakhir. Namun, beberapa pertanyaan, apakah puasa adalah sesuatu untuk orang Kristen hari ini? Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan tentang puasa yang menyenangkan Tuhan, sehubungan dengan tindakan kebenaran lainnya seperti sedekah dan doa, dalam memanggil murid-muridnya untuk melampaui kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam perenungan kali ini, kita akan belajar dari Matius 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18 dan membahas apa yang Yesus katakan tentang puasa yang menyenangkan Tuhan. Kita mulai dengan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah orang Kristen harus berpuasa masa kini? Mari kita lihat teladan dan ajaran Yesus. Yesus berpuasa selama 40 hari masa pencobaan di padang gurun. Bisa kita lihat juga dari Lukas 4 ayat 1-2. Di dalam ajarannya tentang puasa, Yesus berkata demikian, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Matius 6 ayat 16-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Matius 9 ayat 14-15.
Yesus mengajarkan bagaimana berpuasa sehingga mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 16-18. Puasa jika dilakukan dengan benar, puasa akan mendatangkan kebaikan, karena Tuhan akan membalas perbuatan tersebut. Matius 6 ayat 18b. Puasa harus dilakukan jika diperlukan. Matius 9 ayat 16-17. Ada saat-saat ketika doa perlu digabungkan dengan puasa. Matius 17 ayat 20-21. Contoh puasa gereja mula-mula, saudara-saudara di Antioquia, itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Puasa dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Puasa dan berdoa saat mereka mengutus Rasul Paulus dan Barnabas ke dalam perjalanan misi. Lalu gereja-gereja di Galatia, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21-23, dilakukan di setiap gereja dan saat ketika mereka memilih penatua jemaat atau majelis pada hari ini. Teladan Paulus berpuasa sebagai pelayan. Dia menyebutkan puasa di antara hal-hal yang membuktikan dia sebagai seorang pelayan Kristus. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku, seperti aku juga terhadap Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Mengapa orang Kristen harus berpuasa? Orang hari ini sering berpuasa karena berbagai alasan. Yang pertama, beberapa orang melakukannya hanya karena alasan kesehatan. Yang kedua, ada yang melakukan puasa hanya pada saat berduka ataupun bersedih. Yang ketiga, beberapa orang melakukannya sebagai cara untuk mendapatkan pengendalian diri ataupun self-control. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu dalam rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kolose 2 ayat 20-23. Orang Kristen harus berpuasa saat mencari pertolongan Tuhan. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan berpuasa di saat perang atau di saat diancam. Kita bisa melihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Ataupun saat orang yang dicintai sakit. Ini dapat kita lihat di dalam kehidupan puasa Daud. Lalu saat mencari pengampunan Tuhan, bisa kita lihat di dalam kehidupan Raja Ahab dan Daniel. Lalu pada saat mencari perlindungan Tuhan di dalam kehidupan Esra. Nah, di dalam Perjanjian Baru, puasa terjadi saat menghadapi pencobaan. Ini diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu saat melayani Tuhan, yakni gereja-gereja ataupun umat yang ada di gereja Antioquia, saat memulai pekerjaan untuk Tuhan, dan itu terjadi di jemaat di Antioquia juga. Saat memilih dan menunjuk penatua, itu terjadi di gereja Galatia. Puasa seperti itu harus dilakukan bersamaan dengan doa. Untuk puasa, bila dilakukan dengan benar,
dengan cara merendahkan jiwa, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 35 ayat 13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai perkataan kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Lalu untuk mendisiplinkan jiwa, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Mazmur 69 ayat 10. Doa orang yang rendah hati akan didengar. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ezra 8 ayat 21 sampai 23. Hal yang ketiga, kapan orang Kristen harus berpuasa? Kita melihat ketika kita menginginkan pertolongan Allah. Dalam kesempatan pada level pribadi adalah kita berpuasa saat menghadapi pencobaan yang sulit, saat menghadapi penyakit serius dari orang-orang yang kita cintai. Di dalam acara pada level jemaat, kita berpuasa seperti saat pengangkatan penatua ataupun majelis, lalu seperti saat mengutus misionaris ke negara-negara maupun di daerah-daerah yang sulit. Ketika situasi memutuskan rantai doa, puasa yang disertai dengan doa, bukankah kita diajarkan bahwa Tuhan lebih mungkin menjawab doa kita jika kita gigih dan bertekun? Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, bila kita berdoa dan juga berpuasa disertai dengan kegigihan dan ketekunan, niscaya Dia akan memperhatikan kita. Jika kita berpuasa dengan cara yang benar, Tuhan akan mengindahkan puasa kita. Yang keempat, puasa yang menyebabkan Tuhan tidak untuk dilihat oleh manusia. Jadi puasa yang menyenangkan Tuhan itu adalah puasa yang tidak untuk dilihat oleh manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman Yesus, mereka melakukannya dengan wajah yang muram. Mereka berpuasa dengan wajah yang kelam, mungkin telah menaburinya dengan abu. Satu-satunya puasa baik yang mungkin mereka lakukan adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi jelas bukan dari Tuhan. Matius 6 ayat 16. Sebaliknya, puasa kita harus dilihat oleh Tuhan. Itu dilakukan tanpa berpuasa secara lahiriah. Artinya memang kita tidak makan dan minum pada waktu itu, tetapi itu penekanannya lebih ke arah batin kita yang haus akan kebenaran Tuhan dan ingin bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mencakup meminyaki rambut kita supaya rapi, lalu juga mencuci, membasuh muka kita supaya tidak kelihatan muram. Apa yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari membasuh muka secara rutin. Artinya kita tidak mengabaikan kebersihan diri, kita seperti biasa mandi dan merawat diri, supaya orang lain tidak tahu kalau kita sedang berpuasa, hanya Allah yang tahu. Dengan melakukan ini, hanya Tuhan yang akan melihat puasa kita, dan Dia akan memberi pahala kepada kita secara terbuka dengan menjawab doa yang ditawarkan pada saat berpuasa ataupun pada saat kita meminta sesuatu pada saat kita berpuasa. Menurut Matius 6 ayat yang ke-18. Lalu, puasa juga bukan dilakukan sebagai ritual yang umum. Yesus menjelaskan keadaan yang memerlukan puasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka,
Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Matius 9 ayat 14 hingga ayat 17. Bukan tanpa pertobatan sejati. Jadi puasa dilakukan dengan pertobatan sejati, tidak dilakukan tanpa pertobatan sejati. Puasa yang benar mesti dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, sebagaimana dicatat di dalam kitab Yesaya 58 ayat 3 sampai 9. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan memahtakan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Yesaya 58 ayat 3 sampai 9. Beberapa saran praktis ketika kita berpuasa. Jangan berpuasa hanya karena kedengarannya seperti sesuatu yang harus dikerjakan. Tanggapi puasa dengan serius dan penuh doa. Berpuasalah hanya jika kesempatannya serius, saat kita sangat menginginkan pertolongan dari Tuhan. Jika kita belum pernah berpuasa sebelumnya, mulailah dengan perlahan. Bila dimulai dengan cepat hanya untuk waktu yang singkat, akhiri puasa dengan perlahan. Buka puasa secara bertahap dengan buah-buahan segar dan sayuran dalam jumlah kecil. Puasa ketika kita punya waktu untuk dihabiskan di dalam meditasi doa. Ingat, tujuan berpuasa adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mencari jawaban atas beberapa doa permohonan yang penting. Kesimpulan, masih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang puasa, tetapi saya harap ini cukup untuk menstimulir pemikiran kita tentang suatu subjek yang sering diabaikan, baik dalam pembelajaran maupun di dalam praktik. Tetapi yang tersirat dalam ajaran Yesus adalah bahwa para muridnya akan berpuasa. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang tercakup dalam puasa yang menyenangkan Tuhan.
Berdoa dan berpuasa saja tidak bisa menyelamatkan orang yang terhilang. Paulus mengetahui hal ini ketika dia berpuasa 3 hari setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sudahkah kita memperhatikan apa yang diperintahkan kepada Paulus? Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, puasa masih berlaku untuk kita dan itu sangat penting, baik untuk kesehatan maupun untuk tujuan kerohanian kita. Ketika kita bergumul, ketika kita menginginkan jawaban dari Tuhan, marilah kita berpuasa dan berdoa dan berpuasa, supaya puasa kita menyenangkan Tuhan. Marilah kita memperhatikan saran-saran yang Tuhan Yesus berikan sendiri di dalam khotbah di bukit, sebagaimana yang sudah kita bahas. Kiranya Tuhan mengindahkan dan memperhatikan puasa dan doa kita. Selamat berpuasa dan shalom.